Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Cindy. Oke, sebelum kita lanjutkan, gimana keadaan teman-teman sekarang? Tentunya lagi berliburan sama teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus bakteri. Oke, hari ini hari Minggu. Mungkin teman-teman lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, tapi ingat ya, hari Minggu pasti rame banget. Kalau liburan sama teman-teman jangan sampai berkumpul melebihi 4 orang, karena ada peraturan dari pemerintah Hong Kong, kita disuruh menjauhi tempat-tempat yang ramai atau banyak orang gitu. Jadi usahakan berdua atau bertiga ngobrol-ngobrol atau makan bersama, nggak masalah. Hari kemarin, maksudnya tanggal 4 kemarin, banyak teman-teman yang libur. Aku juga lihat tuh di Victoria Park, banyak anak-anak yang kena denda sama petugas-petugas dikarenakan mereka berkumpul beberapa orang. Jadi sama petugas langsung kena denda. Tahu nggak berapa dendanya? Pasti tahu semua kan, kena denda 2000 Hong Kong dolar. Berarti kurang lebih hampir 4 juta rupiah kan? Kemarin aku lihat di Victoria Park Causeway Bay, banyak teman-teman yang bergerombol, makan bareng-bareng, duduk bareng-bareng, atau mungkin mendengarkan musik bareng-bareng melebihi 4 orang. Jadi teman-teman nggak sadar kalau di sekitar situ ada petugas yang mengetahui atau melihat, langsung didatangi dan langsung kena denda. Dendanya 2000 Hong Kong dolar. Berarti gaji kita selama 13 hari. Kalau dirupiahkan menjadi hampir 4 juta lebih. Jadi kan sayang, nggak sampai 5 menit uang langsung hilang. Jadi usahakan teman-teman jangan bergerombol, jauhkan dari kerumunan banyak orang atau ramai banyak orang, jauhkanlah. Bertemu sama teman cukup 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Kan ini untuk sementara, nggak selamanya begitu. Jadi usahakan menahan diri untuk bertemu sama banyak teman. Kalaupun banyak teman, mbak-mbak atau teman-teman bisa lewat telepon, kita bisa ngobrol lewat telepon atau kemungkinan diundur lain waktu kalau keadaan sudah aman. Itu tidak hanya di Victoria Park saja loh, di jembatan Mongkok juga banyak. Padahal minggu kemarin sudah banyak anak-anak yang ketahuan atau dikasih tahu jangan berkumpul bersama banyak teman. Tapi kenyataannya hari kemarin, maksudnya hari Sabtu tanggal 4 April kemarin, juga banyak teman-teman yang bergerombol banyak orang di jembatan Mongkok sana. Jadi waktu ada petugas yang lewat ketahuan, ya kena denda juga. Juga sama dendanya 2000 Hong Kong dolar. Gaji kita selama 13 hari. Tidak hanya di situ aja, di Sentral pun juga banyak anak yang kena denda tanggal 4 April kemarin. Jadi usahakan hari ini hari Minggu teman-teman jangan bergerombol atau jauhkan dari tempat-tempat ramai. Kalaupun banyak teman, sementara pakai telepon, kita bisa ngobrol lewat telepon, nggak apa-apa. Ini kan nggak selamanya, cuma mungkin beberapa pekan inilah. Karena untuk menghindari penularan virus bakteri yang lagi gempar-gemparnya. Nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Hong Kong, di seluruh negara pun juga begitu. Disuruh untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Padahal teman-teman semuanya tahu kan, peraturan Hong Kong kan baru beberapa hari yang lalu. Sebelum peraturan itu muncul, maksudnya sebelum peraturan itu berlaku, kita kan sudah dikasih tahu lewat TV, lewat warta berita, lewat koran, atau mungkin majikannya teman-teman juga kasih tahu ke mbak-mbaknya atau ke teman-teman. Jadi mbak-mbak yang kena denda itu kemungkinan dia juga nggak sadar atau nggak tahu, ataupun mungkin menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku di Hong Kong. Jadi hari ini kita usahakan jangan sampai ada kejadian seperti kemarin, tanggal 4 kemarin. Karena 2000 Hong Kong dolar itu kita semua yang bayar loh, bukan majikan. Karena kita kan salah kita sendiri, bukan salah majikan.
majikan mungkin sudah kasih tahu, ataupun kalau majikannya nggak sempat kasih tahu, mbak-mbaknya kan juga lihat berita di koran, berita di TV, atau lewat kabar dari teman-teman juga. Jadi hindarilah untuk saat ini sampai beberapa hari kemudian, untuk mengatasi atau untuk menghindari menyebarnya virus ke tubuh kita. Nah, teman-teman, seumpama hari ini, hari Minggu ini, teman-teman juga nggak sengaja kena denda sama petugas. Jadi usahakan harus hati-hati ya, hindarilah. Semoga tidak terjadi lagi. Kasihan kan, 2000 Hong Kong dolar lah, hampir 4 juta. Nggak sampai 5 menit hilang percuma. Terus ingat, kalau tanpa sengaja kena denda, itu mbak dikasih formulir loh ya, kayak kertas gitu. Terus nanti waktu pembayarannya nggak harus hari itu juga, mungkin mbaknya harus disuruh beberapa hari kemudian membayar ke tempat-tempat yang ditunjukkan di kertas itu tadi. Jadi bukan langsung kasih cash gitu, bukan, karena petugas ini sendiri-sendiri tugasnya. Untuk yang bagian pencatat, yang kayak petugas di luar itu kan cuma kasih tahu mbaknya, dikasih kertas, terus nanti lain hari mbaknya disuruh bayar. Di kertas itu kan juga ada tulisannya di mana gitu. Jadi nggak langsung dikasih cash kayak gitu, dia nggak mau terima. Maksudnya petugas itu nggak akan langsung diterima, karena mbak nanti akan ditulis KTP-nya, terus dikasih kertas, atau mungkin ada surat datang ke alamat mbak, terus nanti mbak disuruh bayar ke tempat yang ditulis di dalam kertas itu tadi. Ya, semoga hari ini nggak terjadilah uang 2000 dolar 13 hari kerja loh, dalam 5 menit sudah hilang. Eman banget kan? Ya, jadi hati-hati. Usahakan jangan sampai menyepelekan peraturan Hong Kong, karena peraturan Hong Kong sangat disiplin. Kalau memang terjadi ya harus disuruh bayar. Itu nggak cuma mbak seorang, warga Hong Kong pun juga begitu. Kalau kena kesalahan atau kena denda ya harus disuruh membayar. Kayak kita jalan di lalu lintas, ketahuan sama petugas, terus mbaknya disuruh bayar atau kena denda, ya itu juga harus bayar juga. Nggak masalah itu orang Hong Kong atau orang TKI kita, atau pelancong atau turis yang masuk ke Hong Kong, kalau ketahuan melanggar ya pasti kena denda. Jadi dia nggak membedakan, kalau kena denda ya kena denda, karena kan ada peraturannya sendiri. Dikasih kertas, terus disuruh bayar di lain hari, atau langsung disuruh bayar ke kantor yang di dalam kertas itu tadi. Aku pun dulu juga pernah mengalami menyeberang jalan. Sebetulnya aku melihat kanan kiri nggak ada petugas, tapi aku nggak tahu ternyata di kejauhan sana ada petugas berdiri, terus mengawasi orang yang lewat. Kebetulan di belakangku itu nggak mau nyebrang, berhenti aja. Tapi aku karena buru-buru langsung menyeberang. Ya udah, langsung sama petugas aku ditahan, dimintai KTP, langsung ditulis, aku nggak tahu tulis apa. Terus KTP itu tadi dikembalikan ke aku. Nggak sampai 2-3 hari ada surat datang ke alamatku. Terus setelah aku lihat, ternyata aku disuruh bayar, kena denda 1.500 Hong Kong dolar. Ya apa boleh buat, aku harus datang ke tempat yang ditulis di kertas itu tadi, maksudnya ditulis di dalam surat itu tadi, langsung aku bayar ke sana. Aku nggak mau mengulangi lagi lah, karena uang 1.500 kan bagiku juga sayang. Waktu itu krusnya belum terlalu besar kayak seperti saat ini. Kalau saat ini 1.500 hampir saja 3 juta kan. Dulu krusnya masih kecil, jadi ya sayang juga lah, karena uang segitu nggak sampai 2 menit langsung melayang, langsung hilang, karena kesalahanku sendiri. Jadi setiap saat kalau aku mau nyebrang jalan, aku selalu lihat kalau lampunya masih merah, aku nggak mau berjalan, tetap berdiri sampai lampu hijau. Barulah kalau lampu hijau sudah menyala, aku jalan. Karena pertama kali aku udah kena denda, terus dikasih tahu jangan sampai diulangi lagi. Nanti kalau ketahuan lagi, kena denda lagi lebih besar. Waktu itu cuma 1.500, sekarang aku nggak tahu kalau kejadian itu terjadi 2 kali. Jadi cukup 1 kali aja lah. Jadi untuk teman-teman semua juga usahakan jangan sampai melanggar peraturan Hong Kong. Tadi aku lihat banyak sekali teman-teman yang kena denda di Victoria Park,
di mongkok jembatan atau di taman sentral, banyak yang kejadian kayak gitu. Mereka menyepelekan peraturan Hong Kong. Aku nggak tahu di tempat-tempat lain kayak di Satin atau di Yuen Long, teman-teman juga ada yang kena denda atau enggak. Ya semoga aja enggak lah, karena uang 2000 Hong Kong dolar kan sulit nyarinya. Kita harus kerja 13 hari. Kalau dikuruskan rupiah 4 juta. Bayangkan 4 juta kalau kita kirim ke Indonesia berapa? Jadi banyak kan? Jadi berarti kan? Jadi usahakan jangan sampai terulang kembali. Oke? Sebetulnya peraturan yang dibuat pemerintah Hong Kong itu juga demi kebaikan kita bersama. Bukan karena pemerintah memerlukan uang biar mbak-mbak atau teman-teman kena denda, bukan begitu. Itu demi kebaikan kita semua, agar kita terhindar dari virus bakteri yang sekarang lagi rame-ramenya. Coba mbak lihat atau teman-teman lihat di Hong Kong, tempat-tempat yang banyak untuk berkumpul orang itu banyak yang ditutup, seperti kayak tempat bioskop atau tempat karaoke atau mungkin tempat bar-bar itu untuk minum-minuman keras itu banyak orang yang selalu berkumpul kan. Kalau berkaraoke juga pasti juga banyak orang, di gedung bioskop nonton film juga banyak orang, terus di tempat bar-bar yang menyebar di seluruh Hong Kong juga berkumpulnya banyak orang. Lah untuk saat ini atau untuk sementara ditutup dulu biar menyebarnya virus itu nggak terlalu banyak. Kemarin tanggal 3 April itu warga Hong Kong, seluruh Hong Kong lah, ada yang sampai 44 kena virus bakteri itu. Lah hari ini, hari kemarin, bukan hari ini ya yang aku maksud, hari kemarin tanggal 4 April menurun menjadi 13 orang yang kena virus. Semoga hari Minggu ini mundur atau berkurang lagi. Jadi karena warga Hong Kong disiplin dalam peraturan, disuruh pakai masker, mereka juga patuh memakai masker. Terus kalau disuruh menjauhi tempat keramaian, dia juga patuh menjauhi tempat keramaian. Jadi yang kena virus menjadi turun atau semakin sedikit. Hari kemarin cuma 13 orang. Semoga hari ini, hari Minggu, ada penurunan lagi atau mungkin nggak ada sama sekali. Kita sama-sama berdoa semoga teman-teman atau keluarga kita terhindar atau dijauhkan dari virus yang sulit obatnya itu. Jadi biar kita juga sama tidak terkena virus, kita juga harus menjaga diri. Hati-hati kalau di tempat banyak orang, usahakan hindarilah. Kalau keluar rumah, usahakan memakai masker. Setelah pulang ke rumah, langsung bersihkan diri atau mandi. Terus kalau makan juga usahakan cuci tangan yang bersih atau pakailah sendok atau supit. Jadi untuk mengurangi menempelnya virus ke tubuh kita. Itu demi kebaikan kita semua kan. Karena kalau kita lalai, kita nggak sadar ada virus menempel di tubuh kita. Nah, kita menjadi sakit. Kalau terus keluarga kita juga menjadi cemas atau gelisah. Jadi kita harus hati-hati menjaga kebersihan diri. Dan ingat ya, hari Minggu ini usahakan teman-teman juga harus menghindari tempat ramai. Jangan berkumpul banyak teman. Usahakan 2 atau 3 orang aja. Karena nggak selamanya. Mungkin bulan depan kita sudah bisa keluar karena virusnya sudah mengecil atau mungkin sudah hilang. Lah kita bisa berkumpul, berkaraoke atau bahkan berjoget ria sama teman-teman yang sering teman-teman lakukan, seperti ketemu teman tahun-tahun yang lalu itu. Kita tahu teman-teman semua sering libur setiap minggu, bahkan ada yang 2 minggu sekali. Nah, kita harus berusaha ngempet atau bisa dibilang menahan diri dulu untuk sementara. Moga-moga bulan depan atau bulan depannya lagi virus hilang, kita bisa ketemu teman-teman yang lain lagi.
Jaga diri baik-baik ya teman. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala bakteri atau penyakit. Semoga teman juga banyak rezeki, semakin sabar, semakin patuh sama aturan, dan semoga sukses apa yang dicita-citakan. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman semua mendapat berita-berita terbaru dari kita. Karena setiap saat kalau ada info-info baru, aku akan langsung kasih tahu ke teman-teman, biar teman-teman yang kurang jelas atau nggak terlalu paham berita bisa jadi mengerti. Oke teman, sampai ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat besok hari yang sama. Bye bye.